biasa dibuat oleh T-cell misalnya untuk membunuh foreign cell, untuk membunuh serangan dari luar. Nah ini yang perlu kita ketahui dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelengkapan ya di dalam tubuh kita berupa tentara dan juga dalam tubuh kita bisa membuat senjata untuk melawan serangan dari luar atau penyakit ya dari luar. Nah, kemudian kalau kita lihat tipenya ya, tipe pertahanan yang kita miliki itu dibagi menjadi 2 bentuk ya. Yang pertama adalah pertahanan yang tidak spesifik ya, or biasa disebut dengan non-specific defense mechanism. Jadi pertahanan yang tidak spesifik ini artinya ya pertahanan ini tidak spesifik melawan penyakit tertentu. Jadi pertahanan ini digunakan untuk melawan semua jenis penyakit. Jadi nggak hanya penyakit satu jenis penyakit, tapi semua penyakit akan dicoba dilawan dengan pertahanan yang pertama ini, tidak spesifik ya, non-specific defense. Dan yang non-specific defense ini, ya, yang tidak spesifik ini, itu adalah bawaan. Artinya kita sudah memilikinya ya ketika kita lahir. Jadi kita sudah dilengkapi dengan pertahanan non-spesifik ini sejak kita lahir. Jadi sifatnya bawaan. Yang kedua itu adalah pertahanan yang spesifik. Ini artinya pertahanan ini hanya digunakan untuk melawan satu jenis penyakit saja. Ya, misalnya ya penyakitnya cacar air gitu ya. Nah, pertahanan spesifik ini hanya melawan cacar air kalau kita diserang oleh cacar air, makanya namanya bentukan. Artinya dia itu baru terbentuk apabila sudah ada serangan. Jadi yang pertahanan spesifik ini. Jadi katakanlah kita diserang oleh cacar air, maka tubuh kita akan membentuk pertahanan yang spesifik ini dan hanya dikhususkan untuk cacar air, tidak untuk penyakit yang lain karena pada saat itu kita diserang dengan cacar air. Katakanlah kita diserang dengan coronavirus, maka kita akan membuat pertahanan spesifik untuk coronavirus. Ya. Nah, pertahanan spesifik untuk coronavirus ini tidak bisa digunakan untuk melawan cacar air. Jadi sangat spesifik ya, dan hanya dibentuk hanya terjadi apabila kita diserang oleh penyakit tertentu tersebut. Nah, ini pertahanan yang spesifik. Nah, kemudian dari kedua jenis tersebut ya, kemudian bisa kita bagi juga menjadi level ya, menjadi level pertahanan pertama, pertahanan kedua dan juga pertahanan yang ketiga. Jadi pertahanan level pertama itu biasanya sifatnya adalah pencegahan, preventif. Jadi mencegah masuknya penyakit ya, bakteri, virus atau sebagainya ke dalam tubuh. Ini tugas pertahanan yang pertama. Jadi kita punya itu pertahanan pertama dan itu adalah bawaan, udah ada sama kita. Nah, untuk yang pertahanan yang pertama ini ya ada dua jenis, yaitu secara fisik dan mekanik, dan yang kedua adalah secara kimia. Jadi dua pertahanan pertama ini dilakukan dengan fisik mekanik atau secara kimia. Ya, contohnya, nah ini banyak sekali contohnya untuk yang fisik mekanik. Contohnya struktur kulit kita yang terdiri dari epithelial tissue itu yang berlapis-lapis, ratusan lapis sel di kulit kita. Nah, lapisan kulit ini ya memberikan pencegahan ya atas masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Kalau kulit kita sehat gitu ya, normal, maka biasanya sulit sekali penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Itu sebabnya kalau kulit kita misalnya luka, itu harus segera kita obatin ya. Kita kasih antiseptik misalnya, kita tutup dengan bubu, apa tuh bubu? Ya. Uh, Pokoknya kita jaga itu kalau kulit kita terluka. Karena apa? Karena luka di kulit itu bisa menjadi tempat
masuknya penyakit ke dalam tubuh, gitu ya. Kemudian struktur hidung sebagai contoh lagi ya. Kalau kita dilihat di hidung itu ada rambut, ya, ada ingus, ya, ada mucus, ada umbel atau apa segala macam, itu sebenarnya adalah fungsi dari tubuh kita untuk menjaga kita dari masuknya penyakit. Ya, rambut-rambut itu bisa memfilter debu, memfilter penyakit, ya, bakteri, virus, mucus itu bisa apa debu, penyakit dan sebagainya. Itu fisik mekanik. Ketika kita bersin, ya, ketika kita batuk, gitu ya, ketika berludah, ketika kita ke belakang, ya, buang air kecil, buang air besar, itu juga adalah mechanical. Ya, salah satu mekanik dalam pertahanan kita, ya, dalam mencegah ataupun mengeluarkan penyakit dari sekitar organ tersebut, tubuh kita. Nah, itu yang secara fisik dan mekanik dan kita dilengkapi sejak kita lahir. Kita punya pertahanan yang pertama tersebut. Yang secara kimiawi ya, kita punya enzymes dalam tubuh kita yang mampu membunuh bakteri ataupun virus. Nah, di sini kita membicarakan tentang pertahanan pertama dan biasanya yang pertahanan pertama ini enzimnya digunakan untuk mencegah masuknya penyakit. Ya, misalnya ada enzim namanya lysozyme yang digunakan untuk membunuh bakteri dan biasanya lysozyme ini ya kita hasilkan banyak sekali di ludah kita, di air mata kita, di keringat kita. Nah, ini fungsinya untuk membunuh bakteri yang mungkin ada di air mata kita, di keringat kita, di di ludah kita dan sebagainya. Jadi kita dilengkapi dengan kimiawi untuk pencegahan tersebut. Kemudian kalau kita makan, ya, kan kita makan tuh biasanya nggak pernah kita makanan kita itu steril. Selalu nggak steril makanan kita makan itu. Pasti ada bakterinya, ada mikrobnya di makanan kita. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, maka di lambung itu ada asam lambung, hidroklorik acid yang mampu membunuh mereka sebelum mereka masuk ke bagian tubuh yang steril dalam tubuh kita. Jadi dibunuh di sana. Kemudian kulit, ya, rambut, ya, itu berminyak karena emang kulit kita menghasilkan minyak. Jadi ada kelenjar minyak dan minyak ini juga mampu membunuh sebagian bakteri misalnya. Kemudian keringat kita juga mengandung garam. Nah, itu juga bagian dari membunuh sebagian jenis bakteri yang mungkin tidak kuat dengan garam. Ya, kalau kita lihat bahkan di dalam komunitas garam digunakan untuk mengawetkan makanan karena apa? Garam itu mempunyai kemampuan untuk membunuh bakteri misalnya, ya. Nah, itu yang pertahanan pertama. Nah, pertahanan pertama ini kalau gagal, ya, kalau kita gagal di pertahanan pertama ini, maka bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita akan melawannya dengan pertahanan yang kedua. Nah, pertahanan yang kedua ini ya, itu hanya terjadi kalau sudah bakterinya atau penyakitnya masuk ke dalam tubuh kita. Ya, biasanya diawali ya tanda-tanda pertahanan kedua itu diawali dengan radang, inflammatory responses ya, bagian yang luka tersebut bengkak ya, menjadi kemerahan, rasa gatal, perih, ya, pedih, sakit dan sebagainya. Dan biasanya juga lebih hangat walaupun mungkin kita tidak terlalu bisa membedakan kehangatannya, tapi ini adalah tanda-tanda respon yang pertama dari penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu radang. Kenapa terjadi radang? Ya karena sel-sel darah putih itu kan dibawa oleh aliran darah. Jadi begitu tubuh kita luka, ya, itu kita tahu, ya, sehingga darah itu akan pergi ya, atau dialirkan ke daerah luka tersebut. Sehingga terjadilah pembengkakan, kemudian warnanya merah karena darah umumnya terdiri dari sel darah merah yang berwarna merah gitu ya. Kemudian ada rasa gatal, perih dan sebagainya. Nah, itu kenapa terjadi radang. Ini adalah
yang pertama, ya, tanda yang pertama dari pertahanan yang kedua. Kemudian kita juga punya fagositosis, ya, fagosit itu adalah dua jenis sel darah putih yang mempunyai kemampuan untuk memangsa atau memakan bakteri. Jadi dari 5 tentara yang kita punya tadi, ya, 5 sel-sel darah merah yang kita punya, 2 diantaranya, yaitu yang pertama neutrofil dan yang nomor 3 macrophage atau monocyte itu mempunyai kemampuan untuk memakan bakteri. Nah, proses memakan bakteri tersebut disebut sebagai phagocytosis. Nah, itu prosesnya. Jadi ini bagian dari pertahanan yang kedua dan kita punya ya sejak kita lahir ya fagocyte tersebut. Kemudian tubuh kita juga akan memproduksi protein ya senjata ya terutama interferons sama ada sistem disebut complement system. Ini adalah protein ya, protein yang dibentuk untuk melawan bakteri. Interferons ini adalah special proteins yang dibentuk oleh sel yang kena infeksi. Jadi kalau infeksi itu masuk ke dalam tubuh kita, ada sel-sel yang kena terinfeksi, ada sel-sel yang masih sehat, ya kan? Nah, sel yang terkena infeksi ini akan memproduksi interferon yang nantinya dikirim ke sel kita yang masih sehat. Ketika sel kita yang masih sehat itu menerima interferons, maka dia akan membuat protein yang akan ngeblok, ya, ngeblok bakteri yang akan masuk ke dia. Jadi seolah-olah ya dia sudah siap. Biasanya interferon itu bisa dikatakan sebagai good neighbor, ya, like a good neighbor. Jadi tetangga yang baik, ya kalau dia mungkin terjadi ada perampokan di rumahnya gitu ya, dia akan nelpon ngasih tahu tetangganya, hey tadi malam saya kena rampok gitu ya. Makanya tetangganya ketika nerima informasi tersebut dikunci-kunci semua pintunya, jendelanya ditambah apa namanya perlengkapan agar perampok itu nggak masuk ke rumah dia misalnya. Nah itu permisalan dari interferon ya, like a good neighbor ya, the interferon ini. Nah, complement system itu adalah protein yang digunakan untuk khusus ya menyerang bakteri, terutama menghancurkan cell wall dari bakteri. Jadi fungsinya untuk melawan bakteri, gitu ya. Dan yang keempat ya, biasanya di pertahanan kedua ya tubuh kita juga mengalami demam. Jadi demam ini adalah sebenarnya bagian dari pertahanan kita. Dengan demam ya meningkatkan suhu tubuh itu akan menambah proses metabolisme ya juga suhu tubuh yang agak tinggi ini dapat membunuh sebagian bakteri atau microbes yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi demam ya misalnya 101 ya 100 itu biasanya masih demam yang baik karena bagian dari pertahanan kita. Tapi kalau demamnya sudah meningkat menjadi 104, 105 ya, nah itu sudah mungkin kita perlu memakai penurun demam ya. Jadi ini bagian pertahanan kedua dan kita punya ini sejak kita lahir ya yang pertahanan pertama dan pertahanan yang kedua. Nah, bagaimana kalau pertahanan kedua juga bobol? Biasanya virus ini mereka nggak mempan di pertahanan pertama dan pertahanan kedua. Ya, uh, virus ini memang agak agak aneh mereka. Dia itu agak agak kuat ya. Jadi pertahanan pertama gagal, ya gampang sekali masuk virus tersebut, misalnya. Kemudian dicoba dengan pertahanan kedua juga gagal, gitu ya. Nah kita masih ada pertahanan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan dikatakan sebagai pertahanan spesifik karena apa? Karena menggunakan specific cells yang harus dibuat pada saat itu. Dan sel yang dibuat itu ya semuanya disebut sebagai limfosit. Ya. Makanya sistem ini disebut juga sebagai lymphatic system. Ya, sistem limfatik. Karena apa? Karena khusus menggunakan special cell namanya limfosit. Nah, limfosit ini ya ada dua jenis, B cell sama T cells. Nah, yang T cell-nya juga biasanya ada dua jenis, yang T helper sama T
cytotoxic ya, TC sama TH ya, TC sama TH. Nah, biasanya setelah mereka melawan infeksi, misalnya ada virus cacar yang masuk ke dalam tubuh kita, mereka lawan, mereka bunuh virus tersebut ya. Kemudian mereka biasanya tubuh kita menjadi kebal ya, karena mereka membentuk yang namanya memory cell. Sehingga apabila ada serangan cacar yang kedua, itu tidak akan terjadi penyakit lagi di dalam tubuh kita karena kita sudah mempunyai kekebalan yang disebut sebagai immune system ya. Makanya sistem yang ketiga ini ya mempunyai nama selain lymphatic system ya, disebut juga sebagai immune system karena memberikan kekebalan pada penyakit spesifik atau tertentu tersebut ya. Nah, kemudian kita lihat cara kerja mereka, gitu, cara kerja mereka. Ya kita tahu yang pertahanan pertama, pertahanan kedua, ya kita sudah bahas ya secara lengkap. Jadi begitu uh, virus, bakteri coba masuk, ya kita lawan dulu dengan pertahanan pertama. Ada yang batuk, ada yang sneezing, gitu ya. Ada yang menggunakan skin ya, structure dan sebagainya. Kemudian apabila udah masuk, ya ada pertahanan kedua dengan cara radang, ya kemudian phagocytosis, complement system, interferon, demam, itu pertahanan yang kedua, ya itu nggak terlalu kompleks ya. Nah, yang pertahanan ketiga ini, ya apabila misalnya virus itu ternyata terus ya menyerang tubuh kita, pertahanan pertama, kedua gagal, maka masuk yang pertahanan yang ketiga, yang imun sistem ini. Bagaimana cara kerjanya? Ya, kita lihat di gambar ini. Ya. Jadi dalam tubuh kita punya T-cell, yaitu TC, T helper, dan juga punya B-cell. Nah, itu limfositenya. Dalam kondisi normal, jadi yang sebelah kiri ini, dalam kondisi normal, TC, ya, TC sama TH itu biasanya kita mempunyai jumlah tertentu ya. Kita memiliki jumlah TC, TH, B-cell tertentu ya pada waktu normal. Itu biasanya yang TC sama TH ini survei ke seluruh tubuh kita. Ya, fungsinya seperti katakan TH ya karena H hansip gitu ya, kayak hansip gitu ya yang mengelilingi lingkungan kita ya. Dia siskamling hansip ini gitu. TC ya ini katakanlah polisi ya, polisi lokal juga ikut ikut kadang-kadang apa namanya mengelilingi atau uh, menjaga lingkungan kita. Nah, kedua sel ini TH sama TC itu selalu survei. Ya, selalu misalnya TH kadang-kadang ngetok ya rumah kita, gimana kabarnya Bu, gimana kabarnya Pak, itu ya baik, oh ya udah, alhamdulillah dia jalan, pergi lagi ke tetangga yang lain dan seterusnya. Nah itu fungsi TH sama TC. Mereka adalah apa namanya hansip sama polisi dalam dalam tubuh kita, selalu mengelilingi tubuh kita. Itu tugas mereka, gitu ya. Nah, apabila normal nggak ada kejadian apa-apa, mereka tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi kayak polisi hansip ya, mungkin bawa pentungan, mungkin bawa pistol gitu ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya nggak digunakan pentungannya tersebut, nggak digunakan pistolnya tersebut ya. Tapi kalau ada serangan, misalnya yang sebelah kanan ya, katakanlah ada serangan dari virus cacar. Nah, virus cacar yang kuning ini, ya, bintang kuning ini, katakanlah masuk ke dalam tubuh kita. Ya, yang jelas, ya, biasanya pertahanan pertama, pertahanan kedua gagal. Ya, karena virus ini memang agak kuat gitu ya, sehingga kita harus melawannya dengan pertahanan yang ketiga dengan immune system atau lymphatic system ini. Nah, begitu mereka masuk ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Maka ada sebagian dari mereka yang menyerang ke dalam sel kita yang sebelah kiri ya. Dan sel kita itu punya marker ya, setiap sel di tubuh kita itu mempunyai marker namanya marker number one, MSC1, marker number one. Dan setiap orang itu mempunyai marker number one yang berbeda. Ya, makanya kita nggak bisa sembarangan misalnya memberikan organ kita kepada orang lain karena
markernya beda, ya. Itu markernya beda, maka orang yang menerima itu akan ada rejection gitu ya. Karena apa? Karena markernya beda. Nah, kecuali kalau identical twin. Ya, kalau identical twin, mereka markernya sama. Sehingga biasanya kalau ada organ transplantation atau apa, mereka cocok gitu ya. Dan juga biasanya katakanlah kalau ada operasi kulit misalnya, itu biasanya dokter mengambil dari tubuh kita sendiri. Katakanlah misalnya dokter ingin mengoperasi kulit di pipi kita, itu kadang-kadang diambil dari belakang tubuh kita, ya kulit belakang tubuh kita ditaruh di sana, supaya tidak ada rejection karena markernya sama ya dari satu tubuh. Nah, marker number satu itu ya, itu biasanya dalam surveinya itu dikenal oleh TC. Jadi TC itu mengenali marker number satu. Sedangkan TH yang Hansip ini mengenali marker number 2. Dan marker number 2 ini hanya ada pada sel-sel khusus dalam tubuh kita yang namanya macrophage, B cell dan sebagainya. Artinya yang sel yang mampu membunuh bakteri ya kayak macrophage itu. Dia membawa marker nomor 2 itu dikenali oleh TH ya, T helper. Nah, apabila virus itu masuk ke dalam tubuh, maka sebagian akan masuk ke dalam sel, sebagian lagi akan diolah sama macrophage. Nah, begitu mereka mengolah, maka akan muncul tanda. Nah, itu. Jadi tanda itu namanya antigen. Jadi mulai timbullah antigen yang khusus untuk virus cacar tersebut yang dimunculkan di marker number satu dan juga marker number 2 gitu ya. Nah, kemudian ya marker nomor 2 itu akan dikenali oleh TH, ya. Maka TH ini kemudian dia akan menjadi aktif. Ketika aktif, maka dia akan membelah diri, membentuk TH lagi yang banyak. Ya, T helper, banyak sekali T helper, termasuk dia akan membentuk memory cell. Nah, kemudian TH yang baru dibentuk tersebut ya akan mengaktifasi B cell sama TC. Nah, jadi B cell sama TC akan diaktifasi oleh T helper, oleh TH. Nah, ketika B cell aktif ya dengan aktivasi dari TH tersebut, ya TH itu akan menghasilkan atau mengeluarkan protein yang mengaktifasi B cell ini, maka B cell itu akan juga membelah diri ya menjadi memory cell dan plasma B cell. Nah, plasma B cell ini yang kemudian akan menghasilkan atau memproduksi antibody. Jadi antibody itu dibuat, ya antibody itu dibuat setelah ada serangan. Jadi senjata itu dalam tubuh kita dibuat setelah ada serangan. Nah, jadi antibody itu akan meningkat jumlahnya. Makanya kita punya positif atau segala macam bisa dilihat dari diukur dari antibody tersebut. Jadi Assalamualaikum, Prof. antibody, yes. Assalamualaikum, Prof. Mohon maaf ini saya interupsi sebentar. Ini Silakan. kalau boleh kita break sejenak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oh, oke. Silakan, Boleh, silakan. Prof? Boleh, Prof? Mohon Boleh, maaf boleh, ya. boleh. Jadi Ya. biar enggak ini ya, Biar biar maksud saya enggak juga nanti kebingung. kalau numpuk nanti malah Profnya juga bingung ini jawabnya nih. Iya, iya, Oke. silakan. Ya, satu pertanyaan ini dari Kang Nur. Bagaimana cara memperoleh imun dari penyakit atau sebentar atau pertanyaan pertama ini Prof. Kalau kita menggunakan desinfektan seperti hand sanitizer secara berlebih, itu apakah efeknya nanti malah membantu virus atau bakteri atau mikroorganisme ini menjadi strain yang lebih berbahaya? Oke, Itu pertanyaan pertama, Prof. oke. Jadi ya memang ada kekhawatiran ya akan terjadi yang namanya resistansi gitu ya. Resistansi terutama bakteri ya mereka gampang sekali membentuk strain yang resisten terhadap
antibiotik biasanya. Biasanya penelitiannya itu ke antibiotik ya, karena obat yang digunakan untuk membunuh bakteri itu adalah antibiotik. Dan banyak sekali sekarang bakteri itu yang susah dibunuh oleh antibiotik karena mereka menjadi resisten. Sementara ini apa namanya, untuk disinfectants, untuk apa namanya, antiseptik ya, eee, saya belum melihat adanya apa namanya, kemungkinan tersebut ya, artinya peningkatan resistensi terhadap disinfektan dan antiseptik. Tapi memang bisa jadi ya, karena kalau kita menggunakannya secara tidak baik ya, berlebih, seperti juga penggunaan antibiotik yang tidak baik ya, biasanya yang membuat resisten itu ketika dokter ngasih obat antibiotik, kemudian dokter bilang gunakan ini 10 hari, karena berdasarkan penelitian, berdasarkan klinikal, 10 hari itu akan membunuh semua bakteri penyakit tersebut, sampai yang paling kuat pun akan dibunuh dalam 10 hari gitu ya. Nah, kemudian kita biasanya menggunakan setelah 5 hari itu, tubuh kita udah merasa sehat gitu ya, sehingga kita tidak menghabiskan semua antibiotik kita. "Ah, udahlah saya udah sehat," gitu kan, padahal masih ada tuh yang 5 hari lagi, gitu loh. Nah, dengan cara tersebut, maka yang sebenarnya yang terbunuh pada saat 5 hari itu adalah hanya bakteri-bakteri yang lemah. Bakteri yang kuat tetap hidup. Nah, begitu dia hidup, dia kemudian menjadi, apa namanya, beranak-beranak ya, menghasilkan bakteri yang kuat juga. Nah, itu yang dimaksud dengan, resistensi, dan biasanya penelitiannya dengan, antibiotik. Tapi memang bisa jadi juga dengan disinfectants dan, antiseptik ya, itu bisa juga, menimbulkan resistensi, terutama bakteri, karena mereka mudah sekali berkembang menjadi, bakteri yang resisten. Terutama ada namanya Staphylococcus aureus ya, yang menyebabkan penyakit di kulit, itu sangat resisten terhadap antibiotik, bisa jadi juga dia sangat resisten terhadap beberapa jenis, antiseptik dan disinfektan. Mungkin itu jawabannya, mungkin tidak memuaskan, tapi yang setahu saya memang, seperti itu ya, bakteri itu biasanya mereka bisa membuat tubuh mereka atau anak-anak mereka menjadi lebih resisten terhadap satu serangan. Ya mungkin sedikit tambahan juga, Ya, iya, kalau dari pengalaman biasanya kalau dari orang tua, kalau dokternya seperti tadi Prof. Agus jelaskan, terkadang dokter kasih antibiotiknya untuk 5 hari, tapi begitu baru hari kedua, hari ketiga ternyata anaknya badannya udah nggak panas. Nah, iya, mungkin orang tuanya bilang, "Ah, udah sembuh ini," wow. jadi nggak diteruskan lagi, di-stop Iya, obatnya. Nah, itu yang bisa menimbulkan resistensi resisten, ketika anaknya betul. begitu ya, Prof, ya? Betul betul, Oke, iya. ya. Jadi Baik, kita terima kasih, sebagai Prof, pengguna harus harus ikuti ya. aturan dokter insyaallah. Harus nurut sama dokternya, Prof. Iya. Iya, pertanyaan kedua, Prof. Ini jika ada virus yang masuk ke tubuh, tadi kan Mhm, Prof menyebutkan ada pertahanan pertama, pertahanan kedua, iya, pertahanan ketiga. betul, Pertanyaannya iya, adalah, apakah semua tahapan itu akan berjalan? Jadi artinya ini iya. maksudnya dari satu, jadi kayak in sequence, jadi 1, 2, 3, atau ada kemungkinan dia akan melewati pertahanan 1, kedua langsung ke pertahanan ketiga. Iya. Biasanya ya selalu lewat pertahanan pertama tersebut ya, kemudian masuk kedua, baru yang ketiga. Jadi tubuh kita itu tetap mencoba ya melawan virus ataupun penyakit yang masuk ke tubuh kita, diawali dengan pencegahan dulu ya, selalu dengan pencegahan. Misalnya ada sesuatu yang masuk ke dalam, respiratory system kita gitu ya, biasanya kadang-kadang kita merasakan ya, kemudian apa, kita sneeze ya, kita sneezing, batuk, apa segala macam, itu adalah bagian dari pertahanan yang pertama. Kemudian dalam tubuh kita juga akan mencoba itu mengeluarkan, membunuh ya virus tersebut. Nah, tapi biasanya gagal yang kedua itu. Kan makanya terjadi kan kadang-kadang peradangan ya, tenggorokan kita terjadi radang atau di bawah leher kita peradangan, itu adalah bagian dari pertahanan yang kedua. Nah, karena pertahanan kedua biasanya juga gagal untuk virus ini, barulah dilaksanakan pertahanan yang ketiga dengan menghasilkan antibodi ini. Oke, baik, Prof.
Ya, Lalu pertanyaan selanjutnya ini, Prof. Ini pertanyaan cukup menarik nih, Prof. Ini mengenai herd immunity. Ini sekarang kan oke. lagi banyak nih, Prof. Lagi booming ini. Ada Iya, negara yang terapin tentang herd immunity ini dan menurut mereka itu berhasil. Tapi ada iya. juga yang bilang ini nggak mungkin, termasuk kayak Mhm, di Indonesia ini masih mhm. dalam perdebatan gitu, Prof. Betul, Ini betul. pertanyaannya bagaimana pandangan dan pendapat Prof. Agus mengenai herd immunity ini? Iya. Jadi kalau menurut pendapat saya ya berdasarkan apa yang saya pelajari ya, herd immunity itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat, kita kembali ke pelajaran ini dulu ya, karena awalnya dari sini juga ya. Jadi ketika tubuh kita diserang ya, maka T helper itu akan membentuk memory cell, kemudian memberikan aktivasi kepada B cell, juga T cell, B cell kemudian bikin memory cell, TC juga bikin memory cell gitu ya. Maka begitu nanti biasanya antibody ini ya, kemudian akan membunuh ya bakteri ataupun virus tersebut dalam jangka waktu misalnya 7 hari sampai 14 hari. Makanya dalam waktu tersebut biasanya kita sakit ya. Kita sakit itu. Kalau kita kena cacar misalnya 7 hari, 10 hari, 14 hari itu kita kena penyakit itu gatal, demam dan sebagainya. Karena pada saat itu ya tubuh kita, antibodi kita tuh sedang membunuh virus. Kemudian TC juga akan mengeluarkan toksin yang juga ikut membunuh virus tersebut. Nah, setelah 7 hari, 10 hari kita sembuh gitu ya. Nah, setelah kita sembuh, kalau virus itu masuk lagi maka kita sudah punya memory cell. Nah, sehingga kita nggak akan kena penyakit itu lagi. Jadi nggak perlu ada jangka waktu 17-14 hari terasa sakit tersebut. Nah, hal ini ya bisa di apa namanya modifikasi. Yang modifikasi itu adalah dengan vaksinasi gitu ya. Vaksinasi itu sebenarnya adalah memasukkan penyakit ke dalam tubuh kita. Jadi, vaksinasi cacar misalnya itu memasukkan virus cacar yang lemah ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan membuat memori sel, ya, sehingga, kita akan kebal terhadap virus cacar tanpa harus mengalami penyakit, ya, seperti orang yang kena cacar biasa, gitu ya. Nah, jadi vaksinasi ini akan membuat tubuh kita kebal. Nah, ini yang disebut dengan aktif ya vaksinasi, yaitu membuat tubuh kita kebal dalam jangka waktu yang lama karena membentuk memori sel. Nah, kalau kita vaksinasi berarti tubuh kita kebal gitu ya. Kita tidak akan punya penyakit, tidak juga akan menyebarkan penyakit gitu ya. Semakin banyak orang kebal di lingkungan tersebut ya, maka lingkungan tersebut akan lebih aman, otomatis akan lebih sedikit atau mungkin tidak tersebar ya. Orang yang punya vaksinasi ini dia tidak hanya membantu dirinya sendiri tetapi juga membantu orang yang tidak imunisasi ya. Karena penyakit itu nggak ada gitu ya. Karena pada kebal semua otomatis lingkungan tersebut aman, nggak ada penyakit, orang yang nggak kena imunisasi juga dia nggak sakit karena nggak ada penyakitnya, gitu lah. Semakin banyak yang imunisasi, ya semakin baik lingkungan tersebut. Ya kalau di Amerika itu biasanya kalau kita mendaftarkan anak kita sekolah di SD misalnya, ya, itu nanti diminta itu ininya apa namanya sertifikat imunisasinya. Jadi itu untuk mempertahankan komunitas dari penyakit dan itu terbukti efektif. Contohnya adalah dulu smallpox itu ya. Smallpox di tahun 80-an, di bawah tahun 80-an itu banyak membunuh orang. Ya dengan adanya vaksinasi eee, lingkungan kita sekarang alhamdulillah bisa dikatakan tidak ada orang yang meninggal ataupun mati karena smallpox lagi, cacar besi ya, karena udah terberantas dengan vaksinasi. Jadi penting sekali herd immunity itu. Permasalahannya kadang-kadang ya, ini hanya komplain saya aja ya, kayak, sebagai orang muslim kadang-kadang kita, merasa apa ya, oh, imunisasinya, misalnya dibuat dari, babi lah atau sebagainya. Kita kadang sering tidak apa ya, tidak menjadi orang yang aktif dalam membuat imunisasi tersebut, ya tidak, apa namanya, tidak terlibat dalam pembuatannya, tapi kemudian kita
curiga dengan adanya bahan tertentu yang mungkin menurut kita haram gitu ya. Nah, itu yang perlu kita benahi sebenarnya. Bagaimana kalau kita juga aktif ya, menjadi bagian dari pembuat vaksin tersebut. Wallahu alam. Silakan Mas Baik, Mas Akbar. baik Prof. Mungkin jawaban dari Prof tadi juga menjawab pertanyaan dari Kang Nur ya mengenai cara memperoleh imun dari virus atau bakteri. Jadi dengan adanya vaksinasi itu adalah kuman yang dilemahkan yang disuntikan ke dalam tubuh pasien sehingga dia mendapat kekebalan dari penyakit tersebut. Iya. Dan Pertanyaan Mas Okta mungkin buktinya sudah ada sekarang ya. Kalau dulu kita kan sering sekali kena cacar ya, betul, zaman dulu ya. Kalau sekarang otomatis anak-anak kita umumnya nggak kena cacar lagi tuh. ya. Alhamdulillah ya karena ada Alhamdulillah Prof. vaksinasi ya. Ya, kalau kalau Penyakit lain yang lebih ganas juga alhamdulillah dengan ada vaksinasi itu sudah tertangani lah istilahnya. ya kalau dulu kalau yang laki-laki cacar di tangan kan di daerah tangan. Mhm, Kalau yang perempuan karena alasan kosmetik biasa di paha bagian paha gitu kan. ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak, jadi udah bisa dikatakan, habis tuh cacar itu ya, karena Ya, adanya vaksinasi, herd immunity itu. ya, betul Prof. Ini satu lagi Prof pertanyaannya nanti habis ini insya Allah kita lanjut lagi. Eh, ini Allah berfirman di surat 17 ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ya, Selain dari sel darah putih dan antibodi yang menjadi sistem pertahanan tubuh manusia. ya, Pertanyaannya, apakah dengan terapi mendengarkan Al-Quran bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit? iya. Kalau ini sifatnya yang spiritual ya. Iya, Jadi, betul. eee, memang ada sugesti gitu ya, bahwa ayat-ayat Quran itu bisa menyembuhkan penyakit ya. Eee, Kalau menurut saya biasanya penyakit yang disembuhkan dengan ayat-ayat Quran ini adalah juga penyakit yang bersifat kejiwaan. Spiritual gitu ya. Jadi kalau kanker misalnya ya, kalau kita bacakan Quran itu belum tentu sembuh. Bukan berarti tidak akan sembuh ya, bukan berarti tapi, kita tetap harus ya mengikuti cara pengobatan yang memang ada pada saat ini. Ya zaman Rasulullah juga seperti itu, Rasulullah sakit juga minum obat juga atau pergi juga ke tabib gitu ya. Tidak hanya misalnya membaca Quran. Membaca Quran adalah bagian dari usaha kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, agar dipercepat penyembuhannya, gitu. Tapi tidak hanya langsung dengan, dengan membaca Quran tanpa mau ke dokter. Nah, ini justru, berlawanan dengan konsep Islam yang harus menggunakan usaha, menggunakan akal, ya, selain, menggunakan iman, gitu ya. Jadi, eee, yang ru'yah misalnya itu ya, itu biasanya untuk penyakit-penyakit yang bersifat, kejiwaan, ya. Wallahu alam, wallahu a'lam, Mas Akram. Oke. Ini topiknya kelihatannya menarik sekali nih Prof. Nih pertanyaannya banyak sekali dari teman-teman. Oke, Eh, Satu lagi pertanyaannya ini, seberapa lama memori sel itu tersimpan di dalam tubuh iya, kita? Apakah oke, selama kita hidup? iya. Jadi tergantung ya, tergantung, jenis virusnya ya. Jadi umumnya jangka panjang, umumnya bisa seumur hidup. Itu umumnya memori sel, tinggal di dalam tubuh kita. Misalnya kita, vaksinasi cacar air gitu ya, atau kita pernah kena penyakit cacar air ya, baik secara imunisasi ataupun, penyakit itu sendiri secara natural kita kena penyakit, kita akan membentuk memori sel dan memori sel ini biasanya bertahan seumur hidup, umumnya ya. Nah, mungkin pertanyaannya ya mungkin kadang-kadang kenapa kita harus flu shot tiap tahun gitu ya. Itu Ya, mungkin pertanyaannya, karena kan seolah-olah flu flu shot itu, nggak seumur hidup, padahal bikin memori sel juga, ya. Nah, kita harus sadari bahwa yang namanya virus flu itu sangat mudah bermutasi.
Jadi virus flu itu mudah sekali bermutasi. Sehingga ketika kita misalnya punya vaksinasi untuk atau flu shot untuk satu jenis virus, katakanlah H1N1 virus, gitu ya, maka kita kebal terhadap H1N1 virus. Tapi virus flu ini ya mempunyai N yang jumlah H-nya itu 9, N-nya 15, bisa dibayangkan. Jadi dengan mutasi H sama N-nya aja, jadi perlu informasi mungkin H sama N itu adalah spikes, spikes di flu virus. Jadi mereka bisa bermutasi, jadi ada H1N1, H1N2, sampai H9, N15. Jadi ada berapa? Ada 200 jenis lebih ya, flu virus tersebut. Jadi otomatis ketika kita udah imun terhadap satu jenis flu, itu nggak akan imun dengan flu yang lainnya. Ada 200-an lebih. Berarti umur kita aja nggak sampai 200 tahun ya. Kalau kita setiap tahun dapat imunisasi, ya pada saat itu mungkin H1N1 yang tersebar, kita aman, gitu ya. Tapi kalau saat itu yang tersebar H9, N5 misalnya, maka kita kena penyakit tersebut. Ya. Jadi biasanya flu shot itu tergantung dengan perkiraan sebenarnya. Kira-kira flu apa nih yang akan menyebar tahun ini? Biasanya kebenarannya sekitar 80%. Gitu ya. Jadi kalau kita flu shot ya, kita flu shot itu kemungkinan 80% kita terjaga. Nah, masalahnya mungkin yang 20% ternyata virus flu yang jenis satu yang masuk, kita kena juga. Kadang-kadang kita akan marah, udah flu shot kok kena flu juga. Nah, kita harus tahu, oh ternyata flu yang menyerang kita itu adalah bukan vaksin yang digunakan untuk melindungi tubuh kita. Jadi pada dasarnya seumur hidup ya memori sel ini. Kecuali mungkin kalau ada perubahan di dalam tubuh kita, imun sistem kita mulai misalnya melemah, itu bisa jadi memori selnya juga melemah. Oke, Prof. Ya. Ya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan langsung untuk ke Prof. Agus sambil saya masih melihat ini pertanyaan-pertanyaan yang masih masuk. Ada? Kalau nggak ada, saya tanya boleh, Mas Oh, Okta? ya silakan, Ya, silakan Mas Agung. jangan yang susah-susah ya. Enggak, Mas Agus, saya mau nanya ini aja. Ngobrasnya susah nanti. Enggak, itu tentang kelelawar, Mas Agus. Itu Oh, kelelawar, ya. ceritanya gimana? COVID-19, ya nggak tahu, ini masih ada hubungan. Iya. Itu ada pernah dapat postingan itu katanya, itu sebetulnya virusnya semua itu di kelelawar ya, kalau Enggak. gimana? Betul. Sebenarnya gimana? Begini, jadi kelelawar itu memang salah satu jenis hewan yang bisa membawa banyak sekali jenis virus. Tapi nggak semuanya, jangan semuanya virus ya, di sana gitu ya. Jadi memang kelelawar ini nggak tahu bagaimana struktur tubuh mereka ya, fisiologi tubuh kelelawar ini. Itu relatif memang dapat membawa atau reservoir ya kalau dalam istilah ilmunya itu reservoir bagi banyak sekali jenis virus. Kayak Ebola juga itu bisa dibawa oleh kelelawar gitu ya. Kemudian corona ya, COVID-19 ya. Kemudian SARS juga bisa dibawa oleh kelelawar. Ya. Kalau sebagian researcher mengatakan bahwa kelelawar itu mempunyai sifat tubuh kehangatan tertentu yang bisa membawa banyak jenis virus, dan sifat mereka yang bisa mobile gitu ya, itu bisa juga sebagai tempat virus, termasuk virus buat rabies ya, rabies juga ya banyak juga dibawa oleh kelelawar. Tapi tidak semuanya Mas Agung, tidak semua virus ada di tubuh kelelawar, kasihan dia. Banyak kan. Jadi memang kelelawar ini suka banyak membawa virus. Ya. Burung, ya, babi, ya, swine itu juga termasuk binatang yang bisa membawa banyak virus juga. Flu virus biasanya itu sering nongkrong ya di babi, ya, di swine. Jadi
katakanlah ada flu burung gitu ya. Jadi burung itu juga bawa flu, manusia bawa flu, ya. Ternyata flu burung sama flu manusia ini bisa hidup di dalam tubuh swine, babi itu ya. Kemudian mereka bergabung di sana, bermutasi, membentuk flu yang baru. Nah, kalau menyerang manusia, maka terjadilah penyakit flu yang baru. Ya. Jadi bukan hanya kelelawar, ya, binatang-binatang lain juga bisa membawa flu, termasuk onta, ya, termasuk onta, kambing. Nah, itu yang kalau kita ingat kejadian 2012 ada MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome, itu justru dari onta sama kambing. Kira-kira menjawab nggak, Mas Agung? Menjawab, Mas Agus. Jawab ya, ya. Jadi kelelawar memang banyak membawa virus, tapi tidak semua virus dibawa oleh kelelawar. Siap. Ya, kayak virus demam berdarah ya, itu kan dibawanya oleh nyamuk ya. Jadi orang pikir nyamuk itu bikin demam berdarah, bukan nyamuknya, virus yang bikin demam berdarah, tapi dibawa oleh nyamuk. Oke, Prof. Ini saya ada pertanyaan juga nih, Prof. Iya. Ya. Ini kan sekarang kalau untuk COVID-19 ini salah satunya kan ada tes serologi, Prof. Iya. Itu bagaimana pendapat Prof. Agus tentang tes serologi ini yang untuk mendeteksi antibodi terhadap COVID-19 ini? Apakah signifikan atau cukup bermanfaat? Saya rasa apapun usaha yang kita lakukan ya untuk melihat apakah sudah terjadi infeksi atau tidak, ya termasuk menggunakan rapid test ya dengan serologi ini, itu mungkin juga bermanfaat ya. Cuma permasalahannya ya seberapa persen rapid test itu bisa memberikan hasil ya. Kalau belum secara klinikal misalnya masih di bawah 30% misalnya, itu ya agak riskan digunakan gitu. Jadi tergantung ininya validitasnya dari tes tersebut. Gitu. Kalau memang sudah dikatakan bisa di atas ya 70%, 80% itu bagus sekali gitu. Tapi kalau masih di bawah 30% misalnya, ya itu agak riskan digunakan untuk rapid test tersebut. Ya, karena hasilnya cuma 30%, jadi yang 70% itu nggak ketahuan sakit atau enggaknya. Iya, betul. Ya. Ini ada mungkin dari Mas Kustim Wibowo, mungkin mau menanyakan langsung. Halo, Mas Kustim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung ke Prof. Agus. Oh iya. Assalamualaikum Pak Agus. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah seminggu di rumah ini, udah nggak boleh kemana-mana. Iya, udah tua jangan kemana-mana, kalau sakit susah nanti. Ya susah, iya. Tapi saya aktif lah. Alhamdulillah. Kerja, olahraga, makan, tidur. Nah pertanyaannya, saya kan suka jalan itu, muter itu. Wow, bagus tuh, ya bagus. Terus yang kedua, apakah boleh saya buka jendela kalau ini? Boleh. Buka jendela aja dilarang. Silakan aja buka jendela. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Untuk mendapatkan udara. Ini yang praktikal aja. Jadi buka jendela, keluar. Nggak apa-apa kan? Sepanjang tidak dekat dengan orang lain kan? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya memang menghindari sholat jamaah. Iya. Isya sama subuh udah liwat lah. Jumat liwat semua. Ya, nantilah kita kalau yang di rumah ya, tahajud sama itu masih jalan lah. Alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu santai aja kan. Makasih. Iya. Jadi penyebaran virus ya kalau yang COVID-19 ini ya umumnya kan dari droplets ya. Droplet itu adalah bagian dari
tubuh kita yang masih mengandung kelembaban gitu ya. Misalnya Iya. orang bersin ada droplet. Nah, biasanya itu nggak terlalu jauh ya, katakan kalau 6 feet ya Pak ya iniannya. 6 ya, 6. Ya, pokoknya 2 meteran ke sana aman lah gitu ya. Jadi tidak lama dia berterbangan di udara gitu ya. Jadi kalau jauh jalan kaki apa itu misalnya jalan di kampung gitu ya untuk olahraga malah baik-baik sekali untuk meningkatkan stamina tubuh ya. Terus buka jendela juga bagus sekali ya untuk eee, membiarkan udara segar masuk ke dalam Terus ini rumah. pertanyaan praktikal aja. Mhm Kayak mhm. Amerika kan sudah ada 100.000 lebih yang Benar, 6%. positif. Heeh. Iya. Tapi itu kan tidak berarti semuanya dirawat kan, hanya yang gawat aja. Kan sebagian besar mereka kan di rumah aja itu. Iya. Jadi itu ada istilahnya confirm case. Confirm ya. Ya, confirm itu artinya yang positif. Yang Itu positif ya. bukan berarti yang dirawat, jadi yang Iya betul. positif. Positif Ya, aja. bisa bisa di rumah, bisa juga dirawat di rumah sakit. Tapi kan sebagian besar kan di rumah itu, yang hanya membutuhkan ventilator aja yang harus di rumah sakit. Kemungkinan kalau saya itu teknikalnya saya nggak tahu gimana, tapi yang jelas menurut mereka di New York ini agak kewalahan sekarang. Tapi saya nggak tahu ya seberapa banyak yang dirawat, berapa banyak yang dirumahkan gitu. Iya. Oke deh, terima kasih. Iya iya, sama-sama Pak Bo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi buka jendela boleh ya, Prof, selama itu jendela rumah kita sendiri. Iya, jangan jendela orang dibuka. Kacau. Iya, silakan buka jendela. Silakan buka jendela ya, Prof. Satu lagi nih, Prof, pertanyaannya, apakah vitamin C itu cukup untuk pencegahan penyakit? Oke. Dan mohon sarannya vitamin apa yang paling sering dibutuhkan? Iya. Ya. Jadi vitamin itu punya spesifikasi masing-masing ya. Saya rasa Mas Oktaf ini lebih tahu ya karena langsung ya berhubungan dengan kesehatan ya. Kalau vitamin C itu biasanya kan ada antioksidannya ya, Betul. dan biasanya akan menambah stamina tubuh, pertahanan tubuh, artinya mungkin antibodi kita lebih mudah dibentuk nantinya ketika terjadi serangan penyakit ya. Jadi nggak langsung vitamin C itu membunuh penyakit ya, jangan jangan kemudian kita, wah pokoknya saya udah minum vitamin C, matilah COVID-19. Enggak, karena vitamin C itu larinya ke tubuh kita, meningkatkan imun sistem kita. Ya, jadi imun sistem kita itu akan lebih mudah melawan serangan gitu ya. Termasuk misalnya makanan-makanan lain yang bermanfaat ya untuk meningkatkan imun sistem kita itu ya misalnya madu gitu ya, kemudian jinten hitam, habatus sauda apa namanya itu ya, itu juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau vitamin I misalnya itu untuk kesuburan sama untuk misalnya kesehatan kulit gitu ya. Jadi jenisnya macam-macam gitu loh. Kalau vitamin B misalnya untuk menghindari kita dari penyakit beri-beri atau ya penyakit yang lainnya. Ya. Vitamin D itu adalah gunanya untuk kesehatan tulang, menambah tulang kita menjadi kuat ya, menjadi keras karena akan meningkatkan kalsium dalam tulang kita. Jadi mereka mempunyai spesifikasi masing-masing. Vitamin E misalnya biasanya untuk kesehatan mata kita dan sebagainya. Benar kalau vitamin C ya biasanya untuk meningkatkan imun sistem kita. Ya. Jadi makan buah-buahan pada saat ini sangat membantu insya Allah untuk meningkatkan daya tahan kita. Mungkin saja COVID-19 masuk ke tubuh kita, tapi karena daya tahan tubuh kita kuat, sehingga yang level 1 tadi, level 2 itu sudah cukup menangani mereka. Ataupun level 3 baru sedikit aja sudah langsung dihancurkan oleh tubuh kita. Makanya ada orang yang tidak terkena COVID ya, walaupun mungkin lingkungannya ada COVID-nya, ada orang yang mudah sekali terkena. Tapi pada dasarnya kita harus menghindari. Jangan merasa sombong, saya masih muda, imun sistem kita saya masih kuat, kita menantang ya virus COVID-19. Ini mana tuh? Gitu. Jadi nggak boleh juga. Ya mungkin ini menambahkan dari Prof. Agus dari pengalaman
sehari-harinya. Untuk ya vitamin C memang itu sering disebut sebagai one of the biggest immune system booster, ya Prof. Lalu juga kalau vitamin B kita kenal ada vitamin B6, pyridoxine, atau vitamin B1 itu tiamin, atau vitamin B3, niacinamida, itu semuanya juga berfungsi untuk proses biochemical, ya Prof ya, betul ya. Lalu juga yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Agus, vitamin E juga fungsinya untuk antioksidan. Jadi masing-masing vitamin itu fungsinya memang signifikan untuk spesifik untuk masing-masing kegunaannya untuk sistem imun, untuk reaksi biochemical atau untuk antioksidan, itu masing-masing ada fungsinya. Iya. Ya. Iya, jazakallah khair. Ya. Ini ada satu lagi, Prof. Ini terkait sama flu shot. Ini pertanyaan dari Kang Nur. Flu shot tadi kan Prof sudah menjelaskan tentang flu shot ya, Prof. Cuman ini pertanyaannya gini, sering disebutkan ingredients-nya flu shot itu tidak halal. Itu betul atau enggak, Prof, seperti itu? Saya kurang tahu ya, tapi kalau ada juga misalnya ada sudah meneliti meningitis shot, misalnya ada yang menggunakan bahan dari babi ya. Karena kita harus ngerti dulu virus itu siapa gitu ya. Ini udah bau-bau nih. Bau apa tuh? Jadi virus itu ya adalah virus itu adalah benda mati yang hanya bisa hidup di benda hidup, ya, yang bisa hanya bereproduksi di benda hidup. Makanya ketika menciptakan vaksin itu, ya, dia harus diciptakan di benda hidup. Umumnya benda hidup yang dipakai untuk menciptakan vaksin itu adalah telur, ya, jadi egg, gitu ya, atau bagian-bagian lain dari binatang, ya. Nah, bisa jadi dengan menggunakan misalnya tisu sel dari babi misalnya. Nah, dalam kondisi yang darurat, saya rasa sudah ada fatwanya dari MUI ya, diperbolehkan untuk vaksinasi dengan bahan tersebut apabila memang tidak ada bahan lain dan kondisinya sudah termasuk dalam darurat dan harus dilaksanakan gitu ya. Saya rasa ada fatwa MUI-nya mengenai itu. Ya memang ada ya bahan-bahan dari binatang yang digunakan untuk mengembangkan vaksin. Jadi vaksin itu adalah bagian dari virus ya yang harus dikembangkan di bagian hidup dari satu makhluk hidup. Gitu. Baik, Prof. Iya. Saat ini pertanyaan dari Mas Teddy, imun sistem ini apakah akan berkurang atau melemah seiring bertambahnya usia gitu, Prof? Betul sekali, betul. Jadi gini, jadi T-cell sama B-cell itu ya dibuat di red bone marrow. Red bone marrow bahasa Indonesianya apa ya, Mas? Red bone marrow itu sumsum merah. Oh, sumsum merah. Sumsum. Ya gampang aja Prof cari itunya, translate-nya. Sumsum ya. Jadi sumsum merah ya, itu lokasinya di tulang ya. Jadi di tulang ya, betul, Prof. Itu ada bagian area yang disebut dengan red bone marrow, sumsum merah. Itu tempat untuk membuat semua jenis sel darah, termasuk darah merah dan darah putih. Darah putih itu bermacam-macam, ya termasuk T-cell sama B-cell tadi itu ya. Nah, B-cell sama T-cell dibuat di sumsum merah. Nah, T-cell sama B-cell ini ya tidak bisa bekerja kalau dia atau mereka itu belum mature, belum dewasa. Jadi mereka harus dewasa dulu. Nah, B-cell ini dewasanya ya di sumsum merah. Jadi B-cell stay di sumsum merah kayak wanita lah biasanya kalau ini biasanya mereka growing up di rumah orang tuanya gitu ya. Kalau T-cell ini growing nggak di sumsum merah, tapi dia ke thymus gland. Thymus gland itu adalah gland atau kelenjar yang ada di atas jantung ya. Jadi ada gland di dekat jantung itu namanya thymus gland gitu ya.
Nah, mereka itu harus dewasa dulu supaya bisa menyerang atau melawan bakteri. Ya, mereka latihan karate, latihan tembak segala macam di sana lah, di Sumsum Merah sama di Thymus gland. Nah, permasalahannya ya ketika kita dewasa, thymus gland kita itu mengecil. Ya, ketika kita tua, ya 80 tahun, 70 tahun, thymus gland kita mengecil. Otomatis gimana? Imun sistem kita juga akan melemah. Ingat tadi fungsi T-cell ya, yang T helper itu sangat berguna buat mengaktifasi sel-sel yang lain untuk melawan penyakit. Yang TC itu sangat berguna untuk menghasilkan toksin yang akan membunuh penyakit. Nah, kalau mereka itu sedikit jumlahnya karena kelenjar thymus gland-nya mengecil, maka otomatis fungsi mereka juga melemah. Jadi benar sekali, usia bertambah, imun sistem kita berkurang. Makanya ya ada warning ya bagi yang sudah tua, jangan sampai terkena virus corona tersebut, biasanya akan lebih parah karena imun sistemnya kurang mampu menangani virus tersebut. Baik, Prof. Terima kasih. Ini makin malam makin seru, kayaknya ini makin banyak pertanyaannya, Prof. Begadang nih, ngobras berapa baju ini? Ini ngobras berapa baju? Ini bukan ngobras kain lagi nih, Prof. Udah jadi baju gamis ini, Prof. Ada teman-teman yang mau langsung menanyakan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Ya, bisa. Assalamualaikum, Prof. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah di tempat kami di sini masih zero case. Ini di mana nih, maaf, Mbak? Di paling utara, Prof. Di Nunavut. Oh, oke. Kutub Utara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Prof. Agus sampai sejauh mana vaksin COVID-19 ini? Apa Prof. Agus dengar selentingan-selentingan udah ada itu apa progresnya atau gimana? Terus yang kedua itu kita kan social distance sama lockdown kan 14 hari. Itu kalau misalnya di suatu tempat atau itu masih ada kasus baru, apakah lockdown-nya itu akan diteruskan sampai tidak ada kasus lagi atau gimana gitu loh? Karena baru beberapa hari ini aja kita udah bete gitu. Mungkin itu aja, Prof. Agus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah vaksin COVID-19 ini memang sampai sekarang saya belum melihat yang benar-benar sudah diproduksi ya. Artinya sudah secara klinikal teruji, kemudian digunakan secara luas ya. Bahkan di Wuhan, Cina itu sepertinya tidak menggunakan vaksin ya. Itu mungkin kalau saya salah ya. Tahu saya mungkin di sana juga nggak digunakan vaksin ya. Jadi dengan secara alami saja penurunannya tersebut, gitu ya. Dengan cara dicegah ya penyebarannya, kemudian yang sakit diobati, yang masih sehat setahu saya tidak divaksinasi di sana. Jadi memang saya juga belum mendengar apakah vaksinnya itu sudah jadi ya, karena hanya berita-berita saja ya, misalnya Israel sudah membuat, mana lagi yang sudah membuat katanya itu, tapi belum ada pelaksanaannya sampai saat ini. Artinya belum digunakan secara massal ya. Kalaupun sudah ada, saya yakin itu digunakan secara massal ya. Kelihatannya masih dalam clinical. Clinical itu artinya masih masa percobaan. Ya, belum digunakan secara massal. Saya nggak tahu kapan ya, mungkin COVID-19 ini agak sulit karena kalau vaksin itu memang harus ini dulu ya, harus melalui pemeriksaan yang cukup ketat ya, karena efeknya kan juga kepada yang menerima vaksin. Bisa jadi bukannya sehat malah sakit ya, bukannya sembuh malah mungkin meninggal dunia karena vaksin tersebut. Kemudian untuk yang lockdown ini, saya rasa 14 hari itu adalah perkiraan yang seperti saya ungkapkan tadi ya, biasanya penyakit itu dalam tubuh kita ditangani oleh tubuh kita sekitar 7 sampai 21 hari ya. Jadi tubuh kita sakit selama itu
dihajar itu ininya virusnya sama antibodi itu biasanya sampai 14 hari, 21 hari misalnya. Nah, umumnya rata-rata 14 hari. Nah, 14 hari itu maksudnya ya kalau ada orang sakit itu otomatis sembuh setelah 14 hari. Nah, kalau yang sakit itu nggak menularkan yang lain selama 14 hari, ya otomatis lingkungan tersebut akan aman gitu ya. Itu maksudnya mungkin 14 hari. Tapi nanti tergantung dari penyebarannya juga ya. Kalau misalnya 14 hari yang ini sembuh, kemudian ada ternyata infeksi yang baru, itu bisa jadi lockdown-nya ditambah. Setahu saya di Amerika juga 14 hari, tapi ada embel misalnya dalam ditambah kalau ada sesuatu. Kayak kampus misalnya awalnya di sini pas saya di 14 hari, kemudian akhirnya 1 semester tidak ada perkuliahan tatap muka. Ya. Oke, Prof, ini mohon maaf, mungkin ini kita bisa teruskan dulu materinya, Prof, tapi kelihatannya waktunya agak bisa di-extend ini. Oke, silakan aja, saya nggak masalah, insya Allah. Ada buktinya sedikit kayak kelereng. Boleh Prof, mungkin diteruskan dulu aja materinya, nanti kalau memang insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih Prof. Insya Allah ya. Saya cepat, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya, saya akan percepat materinya. Betul. Jadi itu tadi yang normal ya. Jadi ada beberapa orang ya, ada beberapa di antara kita mungkin mempunyai kelainan pada sistem imunitas kita. Ya, banyak nih. Dan kelainan itu ada 2 jenis, yaitu underreaction, artinya imunitas kita atau sistem immunity kita itu nggak bekerja dengan baik, ya, lemah gitu ya, lambat lah bereaksi. Yang kedua itu overreaction, jadi terlalu overreaktif, nggak ada apa-apa kok ngeluarin antibody, misalnya bikin antibody. Nah itu yang overreaction. Kita lihat yang underreaction, ya, itu ada 2 jenis biasanya. Yang pertama adalah kelemahan dalam sistem survei. Jadi kita yang normal tadi kan kita udah lihat ya bahwa TC, TH itu kan survei ke dalam tubuh ya. Ada hansip, ada polisi gitu ya. Nah, kalau sistem kita itu tidak bagus dalam mensurvei, hansipnya misalnya males, polisinya males ya, otomatis akan terjadi sesuatu dalam tubuh kita. Ya karena ada robbery biasanya mereka nggak tahu, mereka cuek aja. Nah, biasanya ya lack of surveillance ini bisa menimbulkan kanker. Jadi kanker itu ya diakibatkan oleh lack of surveillance, kelemahan dalam survei dalam tubuh kita. TC sama T helper nggak rajin mengelilingi kampungnya. Kemudian yang kedua adalah immunodefisiency atau defisiency dalam immunity. Itu bisa primer, bisa sekunder. Primer artinya ya itu sejak lahir. Jadi ada mutasi mungkin di dalam tubuh orang tersebut sehingga dia tidak memiliki imunitas. Mungkin hanya tidak mempunyai B cell, tidak mempunyai T cell. Yang parah kalau nggak mempunyai dua-duanya, nggak punya B cell sama nggak punya T cell. Nah ini namanya severe, ya severe immunodeficiency. Kalau yang B cell, kalau orang itu nggak punya B cell, biasanya sering kali terkena infeksi bakteri. Kalau nggak punya T cell, mereka sering sekali terkena infeksi virus, gitu ya. Kalau nggak punya dua-duanya, biasanya mereka meninggal pada usia muda, ya bayi atau masih kecil sudah meninggal karena nggak akan bisa melawan penyakit atau infeksi yang lemah sedikit pun sekalipun. Ya. Itu yang primer sejak lahir. Yang sekunder itu didapat setelah hidup, ya setelah lahir. Jadi misalnya yang contoh paling ini adalah populer adalah AIDS. AIDS itu adalah immunodefisiency. Karena apa? Karena selnya diserang oleh HIV. So HIV nyerang T helper. So T helper diserang, maka otomatis tubuh juga tidak akan mampu melawan infeksi. Nanti kita lihat bagaimana reaksinya ya untuk yang AIDS ini. Kemudian yang overdosis atau overreaction itu ada 4 jenis.
type 1, type 2, type 3, sama type 4. Kalau type 1 itu menimbulkan orang tersebut menjadi cepat alergi. So, alergi itu nggak normal. Itu bukan normal, itu overreaktif itu alergi itu. Ya. Kemudian yang type 2 itu biasanya transfusi darah. Jadi kalau transfusi darah nggak cocok, itu akan diserang oleh tubuh kita. Gitu ya. Kemudian yang type 3 itu biasanya autoimmune disease. Ya, kayak misalnya lupus, diabetes type 1 itu immune disease, itu adalah type 3, overreactive type 3. Yang keempat itu adalah kayak rejection, ya, karena kalau misalnya kita punya organ transplantation itu kalau dari orang lain maka akan di-reject, itu adalah type 4, ya, overreaction. Nah ini kanker ya, sekali lagi kita lihat di gambarnya ini, ya dalam kondisi normal, kalau TC itu rajin, polisinya rajin, ya, kalau sel kita berkembang menjadi kanker sel, cancer gitu ya, atau tumor, begitu diketahui ada tumor, maka TC akan langsung membunuhnya. Itu ya, itu kalau TC-nya rajin. Jadi hanya sebagai informasi bahwa hampir semua sel di tubuh kita itu punya kapabilitas menjadi cancer cell. Nah, kalau TC kita bagus, maka nggak akan jadi cancer. Tapi apa yang terjadi kalau TC-nya malas? Ya, begitu ada cancer satu, nggak diapa-apain sama dia, akhirnya apa? Sel-sel yang lain menjadi cancer cell. Itu ya. Nah ini akibat surveinya kurang, ya TC-nya malas, gitu ya. Yang kedua, yang AIDS ya. Kenapa terjadi AIDS? Ini HIV, nah, itu dia mempunyai mampu membunuh T helper. Jadi T helper dibunuh oleh HIV virus. Nah, HIV ini nggak ada obatnya. Kalau orang udah positif, itu akan positif seterusnya. Nah, dia akan membunuh T helper ya sampai mungkin berapa tahun. Katakan kita punya T helper ada 1 million gitu ya. Nah, dibunuhin pelan-pelan sama HIV. Nah, jadi ada orang yang 2 tahun udah jadi AIDS, ada yang sampai 15 tahun udah mempunyai penyakit AIDS. Itu tergantung bagaimana HIV-nya itu membunuh T helper. Gitu ya. Jadi AIDS itu biasanya ketika T helper kita di bawah 200 mg per liter darah itu mulai terjadi gejala AIDS. Tapi kalau sebelum sampai itu belum ada gejala AIDS. Jadi ada orang yang 2 tahun, 5 tahun, 15 tahun masih HIV positif tanpa berkembang menjadi AIDS. Itu kemungkinan karena masih cukup T helper mereka. Tapi suatu saat mereka akan menjadi AIDS juga karena HIV ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya dan sebagainya. Kemudian alergi. Nah, ini alergi nih banyak mungkin di antara kita yang kena alergi. Jadi alergi ini ya adalah hypersensitivity yang pertama, tipe 1. Bagaimana kejadiannya? Jadi kalau orang alergi itu biasanya terbentuk dimulai dari namanya synthesize dulu ya, terus. Jadi dia mungkin polen, katakanlah polen masuk ke tubuh dia, maka nanti akan diolah sama B cell, kemudian T helper. Remember T helper adalah yang akan mengaktifasi B cell menjadi plasma. B cell akan memproduksi antibody. Antibodinya spesial yaitu IgE yang paling sedikit jumlahnya itu. Nah, IgE ini nanti akan melekat pada mast cell. Nah, mast cell ini bawa namanya mediator buat alergi. Ya. Nah, selama beberapa saat ya akan meningkat jumlah mast cell yang mempunyai IgE di dalamnya. Dan dalam waktu tertentu bisa 2 minggu, bisa 1 minggu, 2 minggu, bulan, tahun, itu bisa berkembang menjadi alergi. Jadi makanya kadang-kadang ada orang heran, saya kok pertama pindah di sini dulu 2 bulan yang lalu atau setahun yang lalu nggak alergi, kok sekarang alergi. Karena apa? Karena selama 1 tahun atau 1 bulan tersebut masih sensitizing dose, belum provokatif, belum alergi. Nah, kalau udah provokatif, ya, maka mulailah mast cell itu akan memproduksi mediators. Dan mediator ini, ya, kalau kita lihat, ya, kayak histamin, bradikinin, prostaglandin, leukotriene, itu adalah mediator yang membuat tubuh kita ya menjadi atau menghasilkan respon
yang namanya allergic reaction. Misalnya jadi gatal, ya mata menjadi merah, bersin-bersin, sakit kepala dan sebagainya. Itu karena produksi mediator ini. Dan mediator yang paling banyak diproduksi itu histamin namanya. Nah, makanya obat alergi itu biasanya antihistamin. Apa fungsinya? Untuk ngeblok produksi histamin dari mast cell. Tapi itu temporari, sementara, nggak selamanya gitu ya. Jadi obat-obat alergi itu bukan untuk selamanya, dia hanya ngeblok beberapa saat saja. Ada yang cuma 8 jam, ada yang 12 jam, tergantung jenis obatnya. Ya, jadi itu alergi. Yang tipe kedua, hypersensitivity nomor 2 itu adalah incompatibility dalam darah. Ini disebabkan oleh IgM. Kalau yang pertama tadi IgE, ini IgM. Jadi kalau nggak kompatibel, maka IgM akan menyerang darah tersebut. Ada satu lagi ya, namanya hemolytic disease of the newborn (HDN). Ini adalah biasanya kalau zaman dulu ya disebut sebagai nggak cocok perkawinannya. Karena apa? Karena anaknya meninggal terus ya, pada saat lahir, miscarriages. Nah, sebenarnya itu biasanya disebabkan oleh incompatibility dengan IgM ini, terutama jenis rhesus, ya, positif dan negatif. Dan biasanya hanya terjadi ya pada wanita yang mempunyai negatif golongan darah, RH negatif, dan suaminya positif. Ya, sehingga anaknya positif, si ibu akan menghasilkan IgM jenis rhesus yang akan membunuh darah si anak. Ya, yang meninggal itu anaknya, jadi lahir biasanya meninggal. Ya, biasanya anak pertama masih oke karena ibu masih menghasilkan sedikit antibodi IgM itu, Ig rhesus tersebut ya. Tapi kalau anak kedua, ketiga dan seterusnya biasanya meninggal terus ya. Itu makanya zaman dulu kita nggak tahu kenapa kok apa namanya keluarga itu kok anaknya meninggal pada lahir tersebut ya. Itu bisa jadi karena IG apa namanya negatif dan positif golongan darah ini. Kalau sekarang nggak terlalu ini karena dokter sudah bisa menginjeksi IgG ke tubuh ibu yang mempunyai golongan darah negatif ya untuk ngeblok apa namanya antibodi yang dihasilkan oleh si ibu. Yang ketiga ini IgG, sensitivity number 3. Ini IgG sangat reaktif ya. Dia mencoba menghancurkan antigen ya. Ketika dia menghancurkan antigen, dia bikin clot kompleks. Dan kompleksnya itu nanti dibawa ke organ tertentu. Ya, misalnya dibawa ke joint ya antara tulang itu joint ya, dibawa ke sana. Nah, ketika menumpuk di sana, ya, kemudian neutrofil kita akan datang untuk menghancurkan kompleks tersebut, imun kompleks tersebut. Tapi apa yang terjadi ya ketika neutrofil itu menghancurkan imun kompleks, dia juga menghancurkan tisu kita, sel kita. Sehingga terjadilah apa? Arthritis, RA, rheumatoid arthritis. Jadi sel kita dimakan juga sama si neutrofil. Nah, itu makanya biasanya yang golongan 3 ini, hypersensitivity number 3, itu biasanya menimbulkan penyakit yang disebut dengan autoimmune disease, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh antibodi kita yang menyerang organ tubuh kita. Ya, terutama IgG ini yang menyerang organ tubuh kita. Bisa pankreas yang diserang, kalau pankreas yang diserang maka apa terjadi? Type 1 diabetes gitu ya. Bisa joint kita yang diserang, maka ada RA namanya. Bisa juga muscle kita yang diserang ya. Ada myasthenia gravis. Ini hanya menunjukkan beberapa autoimmune disease yang disebabkan oleh IgG kita yang terlalu overreaktif ya. Jadi ada orang yang punya penyakit-penyakit ini disebabkan biasanya oleh hypersensitivity dari IgG. Yang terakhir, yang hypersensitivity number 4 ini disebabkan oleh TC. Kalau tadi kanker disebabkan oleh TC yang nggak aktif, kalau yang ini TC yang terlalu overreaktif. Ya, misalnya kalau kita kena poison ivy atau ada graft transfusions, ya tissue transfusions, ya organ transfusion, biasanya TC akan menyerang daerah tersebut. Okay?
Nah, ketika diserang, apa yang terjadi? Dia juga akan membunuh sel-sel kita. Maka terjadilah kematian pada daerah tersebut. Yang paling gampang contohnya kalau ada orang kena poison ivy, itu ya, TC itu membunuh sel di darah, apa namanya, di kulit tersebut, sehingga menimbulkan blisters. Ya, itu adalah akibat TC yang membunuh sel darah kita. Sel-sel di kulit kita. Saya rasa itu mungkin Mas Oktav. Jadi selesai. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ini ada satu pertanyaan mengenai golongan darah, Prof. Pertanyaannya adalah, apakah betul golongan darah O itu dikatakan lebih tahan terhadap COVID-19? Aduh. Oke. Itu agak sulit ya. Mungkin itu ada, setahu saya bukan riset ya. Mungkin dari hasil pengamatan aja. Dari apa namanya, orang yang masuk ke rumah sakit kemudian cek dorongan darahnya kok yang O sedikit sekali gitu ya. Iya betul. Ya itu Jadi, memang banyak itu Prof, apa di Indo di rumah sakit kan yang jadikan center untuk COVID-19, salah satunya rumah sakit Persahabatan itu memang kebetulan kan kemarin lebih banyak pasien yang pulang di Persahabatan, kebetulan golongan darahnya yang itu yang O. Jadi memang ini dibilang katanya golongan darah O itu lebih tahan terhadap serangan COVID-19. Tapi nggak tahu, saya mungkin Prof ada pernah riset atau pengalaman kalau memang betul golongan darah tertentu itu tahan terhadap COVID-19. Penyakit tertentu ya. Iya. Kalau dari jenis golongan darah aja, saya belum banyak mengetahui ya. Tapi kalau dari kromosom ya, misalnya ada orang yang orang Afrika itu ya, mereka mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap malaria misalnya, karena mereka ternyata bermutasi ya, membentuk apa namanya, sickle cell gene itu ya. Jadi mereka punya ketahanan yang lebih terhadap dibandingkan orang Amerika gitu ya. Itu ada memang yang dibawa sama gen ya, bukan gen. Nah, untuk yang golongan darah ini saya belum mengetahui banyak ya, apakah benar yang O itu lebih tahan banting dari yang lainnya gitu ya. Tapi yang jelas ya, kalau dari untuk transfusi yang golongan darah O minus ini adalah bisa memberikan darah kepada siapa saja, jadi nggak ada incompatibility. Sedangkan yang AB positif adalah bisa menerima darah dari siapa saja, jadi nggak ada masalah. Itu kalau dari segi incompatibility yang type 2 tadi ya. Tapi kalau mengenai ketahanan, mengenai penyakit dan sebagainya, saya belum mengetahui, setahu saya belum ada risetnya itu. Itu biasanya cuma pengamatan saja. Dan itu belum tentu benar juga ya. Oke, Prof. Ya, ini mungkin ini ada satu lagi, Prof. Pertanyaannya ini mengenai COVID-19 ini juga yang tersebar melalui droplets kan ya, Prof ya. Tapi sekarang beredar katanya sudah ada airborne. Bagaimana menurut Prof ini pertanyaan begitu? Iya, kalau airborne ya bisa jadi karena flu virus itu seperti juga flu ya, COVID-19 itu hampir mirip dengan flu ya, dengan flu virus ya, mereka sangat-sangat kecil dan bisa diterbangkan oleh angin ya. Nah, tapi biasanya ketika mereka dalam dry air, ruangan yang kering gitu ya, mereka lebih mudah rusak. Nggak mati ya, karena virus itu nggak pernah mati, mereka nggak pernah hidup ya. Mereka bukan makhluk hidup, tapi hanya rusak ya. Jadi kalau di air yang tanpa droplet, yang tanpa kelembaban, itu mereka akan lebih mudah rusak dibandingkan ketika ada dropletnya gitu ya. Jadi bisa ya, tetap bisa diterbangkan oleh angin, tapi tidak seefektif bila yang diterbangkan angin itu termasuk dropletnya. Gitu. Oke, Prof. Ya, baik Prof. Ini mungkin sebagai
penutup ini Prof. Dari tadi pertanyaannya banyak karena materinya ini memang menarik sekali. Mungkin terakhir ini Prof dari saya, ini kan insya Allah bulan depan ini kita akan bertemu dengan Ramadan Prof. Sementara masalah COVID-19 ini belum merampung. Kira-kira apa saran Prof agar supaya kita dapat kaitannya dengan sistem imunitas ini sehingga kita terhindar dari infeksi baik yang sekarang COVID-19 atau penyakit lainnya sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita insya Allah di bulan Ramadan ini Prof. Amin, insya Allah. Yang pertama ya jelas kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Saya yakin pemerintah itu lebih tahu ya kondisi wilayah mereka dan juga banyak ahli-ahli kesehatan yang berada di pemerintahan. Nah, kita ikuti saran mereka ya. Kalau misalnya untuk lockdown, tinggal di rumah, kalaupun harus ditambah misalnya, maka kita ikuti tersebut. Ini adalah mungkin cara yang paling efektif untuk pencegahan. Nah, karena kalau sudah sakit lebih sulit lagi untuk mengobatinya. Jadi ikuti peraturan pemerintah, paling tidak untuk saat ini, untuk tinggal di rumah, untuk lockdown, tidak pergi misalnya sholat jamaah dulu, ikuti. Karena kalaupun kita tidak sholat jamaah dan kita biasanya sholat jamaah, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala sholat jamaah kalau kita sholat di rumah. Ya. Seperti sholat Jumat misalnya, kita nggak sholat Jumat, ya, padahal kita pengen benar gitu ya, dan kita biasa sholat Jumat, ya itu insya Allah tetap pahalanya tetap terhitung. Jadi Allah itu maha rahmah, maha pengasih, maha penyayang gitu ya. Jangan dulu nggak pernah sholat Jumat, begitu sholat Jumat dilarang pada marah. Nah, itu yang nggak dapat yang kayak gitu. Ya. Sama juga dengan Ramadan nanti, kalaupun akhirnya tetap ada larangan untuk berkumpul di bulan Ramadan, insya Allah kita tetap akan mendapatkan pahala Ramadan tarawih tersebut. Dan perlu diketahui tarawih itu juga kan bukan wajib ya, jadi tarawih itu hukumnya sunnah dan bisa dilakukan di rumah, tidak perlu dilakukan di masjid, malah lebih fleksibel daripada sholat Jumat, ya kan? Dan nggak ada peraturan jumlah orangnya ya. Sholat tarawih itu nggak harus 40 orang kalau kita mazhab Syafi'i misalnya. 2 orang sudah cukup untuk sholat tarawih ya, tidak mengikuti peraturan sholat Jumat. Jadi insya Allah lebih fleksibel ya. Kemudian kita tingkatkan ilmu kita, tingkatkan membaca Al-Quran ya, karena Al-Quran itu syifa tadi ya, obat ya. Obat biasanya untuk obat hati ya. Kalau Quran kita baca, insya Allah hati kita menjadi sehat ya, sehat untuk hati kita. Nah itu syifa untuk Al-Quran. Kejiwaan kita juga bertambah sehat ya, tidak mudah stres misalnya. Insya Allah itu adalah janji Allah ya, syifa ya. Quran itu adalah salah satunya adalah petunjuk dan syifa atau obat buat kita. Baik Prof. Ya. Prof Alf, ini mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ya, ini dari Mas Teddy. Ya, silakan Mas Teddy. Oh iya. Assalamualaikum, maaf terakhir nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Tadi mau tanya aja yang untuk orang yang overreacting autoimmune ya. Apakah itu lebih tahan COVID-19 daripada orang biasa gitu? Kan autoimunnya lebih aktif ya, reaktif ya. Jadi kalau dari segi kesehatan ya, segi fisiologi ya tubuh manusia, tentunya yang normal adalah yang paling baik. Benar nggak? Jadi yang normal itu yang paling baik. Nah, dalam hal menangani penyakit juga sama. Jadi umumnya ya tubuh yang normal itu yang akan lebih mampu menahan penyakit. Karena hypersensitivity ini ya, walaupun mungkin dia menghasilkan banyak antibody gitu ya, antibodinya itu nggak khusus untuk menyerang penyakit tertentu, tapi khusus menyerang antigen yang masuk ke dalam tubuhnya ya, misalnya kayak alergen gitu ya, kayak polen gitu ya. Jadi IgE yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu
memang khusus untuk menyerang si polen, bukan untuk COVID-19. Jadi orang yang alergi misalnya bukan berarti dia lebih tahan terhadap COVID-19, karena nanti untuk COVID-19 itu akan jenis antibodi yang lain yang harus dibuat, bukan yang IgE yang lawan polen. Gitu. Demikian juga dengan yang IgM misalnya, ya. Nah, itu nggak bisa semata-mata digunakan untuk melawan COVID-19. Kalau IgG mungkin ya, karena IgG itu adalah sangat general untuk semua penyakit ya, termasuk semua antigen, tapi tergantung juga kondisi si hypersensitivity tersebut. Kalau ya ternyata IgG yang digunakan sudah digunakan untuk melawan antigen-antigen yang menimbulkan hypersensitivity tersebut, maka justru IgG itu kurang tersedia untuk melawan COVID-19 nantinya. Kira-kira bisa ini nggak masuk nggak permisalannya? Jadi IgG-nya udah sibuk melawan antigen buat autoimmune disease tersebut, sehingga tidak banyak berfungsi misalnya untuk COVID-19. Bisa jadi malah menjadi lebih lemah ya melawan penyakit. Gimana Mas Gimana Teddy? Mas Teddy? Udah Ya, oke? terima kasih. Oke. Tapi satu lagi terakhir, ada kadang yang autoimunnya berlebihan dikasih obat supresan ya untuk Iya. autoimunnya, itu malah jadi lebih berbahaya apa gimana Mas Agus? Tergantung. Jadi gini, misalnya kayak alergi ya. Kita tahu alergi itu diakibatkan oleh IgE. Ya, IgE itu yang nanti menyerang polen ya. Nah, sehingga menyebabkan mast cell kita memproduksi allergic mediator, kayak terutama histamin gitu ya. Nah, untuk mengobatinya ya alergi itu pertama tadi saya sebutkan bisa dengan meminum obat antihistamin ya, ngeblok histamin. Kalau orang tersebut punya asma, biasanya dokter juga ngasih anti leukotrien, karena leukotrien ini yang menyebabkan penderita asma menjadi sangat sulit bernapas, bukan hanya histamin ya, leukotrien. Nah, itu diberikan obat blokernya istilahnya. Itu yang paling mudah itu. Yang kedua ya biasanya bisa disuntikkan antibodi. Antibodi yang disuntikkan itu apa sebenarnya? Itu IgG. Jadi IgG disuntikkan ke dalam tubuh penderita alergi itu untuk ngeblok ya, ngeblok polen yang nanti biasanya diambil oleh IgE, sekarang diblok sama si IgG. Nah, makanya suntikan itu juga waktunya tertentu, misalnya harus disuntik lagi nanti 2 bulan atau 1 bulan, karena antibodi itu ya itu hanya dibuat kalau kita ada sesuatu. Jadi kalau kayak polen itu IgG nggak dibuat karena IgG bilang ini bukan urusan gua nih, ini urusannya IgE gitu ya. Makanya dokter nyuntikin dari luar, injection ya antibody ya. Kalau disuntikin, nah berarti kita tersedia tuh IgG untuk ngeblok IgE sama polen tersebut ya, sehingga tidak ada reaksi alergi gitu ya. Nah, jadi penyuntikan itu karena disuntikin dari luar, kita tidak buat sendiri, maka cuma sementara ya sejumlah seberapa banyak yang disuntikin. Nanti dalam 2 bulan habis itu IgG, harus disuntikin lagi gitu ya. Jadi itu cara. Jadi memang ada dengan menyuntikkan IgG, ngeblok. Biasanya yang disuntikin itu IgG gitu ya, untuk ngeblok. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang hemolytic disease of the newborn, yang female istri yang negatif dengan suami yang positif, itu yang disuntikan juga IgG, gitu ya. Karena apa? Karena si wanita itu menghasilkannya IgM untuk membunuh darah, untuk membunuh si bayi yang ada dalam tubuhnya ya. Nah, kalau disuntikin IgG, maka kebloklah IgM tersebut, tidak membunuh si bayi di dalam. Jadi itu penyuntikannya untuk ngeblok gitu ya. Nah, kalau karena
kalau type yang ketiga IgG, maka nggak mungkin disuntikan IgG lagi. Itu akan menambah reaksinya. Nah, mungkin itu pertanyaan Mas Teddy itu ya. Gimana kalau disuntikin ini? Kalau yang disuntikin memang sama bentuknya, ya akan menambah. Bukan suppressor lagi namanya. Malah jadi menambah aktivator jadinya, lagi menambah masalah. Jadi kalau yang type 3 itu tidak bisa disuntikan IgG, maka justru akan menambah masalah. Tapi kalau yang type 1 alergi, kemudian type 2 yang incompatibility darah itu bisa dicegah dengan menyuntikkan antibody. Yang disuntikan adalah IgG, ngeblok IgE sama IgM. Kira-kira ini enggak Mas Teddy? Iya, iya. Terima kasih. Iya, Jazakallah. sama-sama. Wah, iya. Baik, makasih Mas Teddy. Makasih Prof. Agus. Baik Prof. Agus, kelihatannya ini kalau diterusin kita bisa sampai sahur ini. Karena terus terang Prof. Agus buat saya pribadi juga ini luar biasa materinya sangat-sangat menarik karena biologi sama fisiologi ini kan dasar kalau dari buat saya pribadi dasar kalau kita masuk di Faculty of Medicine itu dasar dari semua ilmunya gitu. Makanya ini buat saya pribadi menarik dan saya yakin juga buat teman-teman menarik. Insya Allah. Ya, dan insya Allah baik terkait dengan penyakit yang sekarang sedang booming ini COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya, insya Allah ini saya yakin banyak sekali manfaatnya yang bisa didapat dari yang disampaikan Prof. Agus ini. Lalu mungkin sekali lagi terima kasih Prof. Agus dan waktunya ini seharusnya selesai jam 10, ini udah sampai 31 menit. Lebihnya terima kasih banyak. Untuk Mas Agung mungkin ada yang mau yang disampaikan, Mas Agung silakan. Oh iya, terima kasih. Singkat aja Mas Oktav. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih Mas Agus Sofyan, PhD, yang telah bersedia memberikan materi ini, sangat bermanfaat sekali. Selamat datang di komunitas kami, MIIT, Masyarakat Islam Indonesia Toronto. Terima kasih sekali dengan waktunya, apalagi sampai overtime. Yang kemudian yang kedua, kita melakukan ini adalah agar supaya bisa stay connected, walaupun kita bekerja di rumah, physically distant, tapi socially and mentally connected, insya Allah. Dan yang ketiga, semoga ada bermanfaat untuk semuanya. Kita ngobrol-ngobrol santai ini, insya Allah ada belajar ilmunya juga ya. Makasih Mas Agus Sofyan, makasih Mas Oktav yang sudah menjadi moderator kali ini dengan background-nya dari kedokteran ya di Indonesia, dan alhamdulillah ini bermanfaat sekali bagi kita semua. Terima kasih buat Om Robi, kepada Mas Alvi yang membuat flyer dan dukungan seluruh teman-teman semua. Semoga semua mendapatkan pahala yang berlipat, insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kembalikan lagi ke Mas Oktav. Waalaikumsalam. Mungkin sekali lagi terima kasih buat Prof. Agus, buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini. Untuk penutup mungkin Prof. Agus bisa mohon kesediaannya untuk membacakan doa. Insyaallah. Insyaallah kita akan baca doa, ya, terutama doa yang kita minta agar kita terhindar dari wabah penyakit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a
والشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Agung, terima kasih Mas Agung, terima kasih Mas Robi, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.